Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat berbakti buat adik-adik. Pada saat ini kita akan memulai kebaktian anak sekolah minggu GKP Cikampek secara online. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap semuanya? Sudah mandi? Bagus. Nah, sekarang kakak juga minta adik-adik mempersiapkan ya Alkitabnya dan uang persembahan. Oke, sebelumnya kakak mau menyapa dulu nih. Mana adik-adik dari kelas Indria? Sudah siap? Puji Tuhan. Kelas Pratama? Oh, bagus, sudah siap. Bagaimana dengan adik-adik di kelas Madya dan Pra-Remaja? Oh, bagus, semuanya sudah siap. Kalau begitu, mari kita semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Iya, adik-adik, memang kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Nah, adik-adik sekarang juga ada dalam keadaan yang sehat ya, diberi kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik masih dalam posisi berdiri ya, kita akan menjumpai Tuhan melalui doa. Dan untuk persiapan adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu melindungi kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Sehingga pada saat ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh
berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau sertai akan kebaktian saat ini, biarlah boleh berjalan dengan baik, dan kami anak-anak-Mu teristimewa ya Tuhan, boleh mendengarkan, belajar tentang firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh imannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Nah, pada minggu yang lalu, adik-adik ikuti sekolah minggu enggak? Oh bagus ya, yang dari kelas Indria. Oh banyak ya yang mengikuti. Bagaimana yang di Pratama? Iya, kakak percaya bahwa adik-adik selalu setia ya untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Nah, kalau tema minggu yang lalu tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Bagus. Nah, sekarang adik-adik saat ini ya, kakak-kakak sekolah minggu akan memberikan pengajaran. Temanya adalah Yesusku juru selamatku ya. Nah, baiklah adik-adik siap ya untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Puji Tuhan. Ya, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 21. Kita akan membacanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya, puji Tuhan. Iya, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Yang tadi sudah membaca Alkitab dari Matius 1 ayat 21. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau sudah siap, adik-adik duduk yang manis ya. Tetap di layar handphonenya, atau di layar TV, atau di layar laptopnya. Tema kita hari ini adalah Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, di dalam kehidupan kita sering melakukan dosa. Adik-adik tahu nggak dosa itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, dosa itu adik-adik adalah di mana manusia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di mana manusia melakukan sesuai keinginannya sendiri, sesuai hawa nafsunya sendiri, tanpa sejalan dengan kehendak Allah. Itu namanya dosa. Dosa juga adik-adik ada berbagai hal. Dosa melalui pikiran kita. Ya, kita mungkin sering berpikiran buruk kepada orang lain. Nah, itu juga sudah termasuk kita melakukan dosa adik-adik. Ada juga dosa melalui perkataan kita kepada orang lain yang menyakiti hati mereka, seperti mengejek. Nah, itu kita sudah melakukan dosa. Lalu
Ada lagi melalui perbuatan kita. Seperti kita memukul atau mengambil barang milik orang lain. Nah, itu juga kita sudah melakukan dosa. Nah, adik-adik, hanya satu yang dapat menyelamatkan kita dari dosa, yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Siapa ya? Iya, Allah itu sendiri. Allah yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena adik-adik, upaya kita sebagai manusia tidak akan mampu tanpa pertolongan dari Allah. Allah datang dalam wujud diri Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus, Sang Juru Selamat kita. Iya, jadi peran Allah bagi manusia itu adik-adik seperti orang yang tenggelam, yang berusaha menyelamatkan dirinya. Hanya sekedar mengambil nafas adik-adik ya. Tapi itu gagal, tidak bisa. Kecuali kalau ada orang yang menyelamatkan, yang mengulurkan tangannya, membantu dia keluar dari air. Nah, peran Allah bagi manusia yang lain pun seperti orang yang masuk ke dalam lubang yang dalam. Tidak ada tali, tidak ada batang kayu yang menolong untuk dia bisa keluar dari lubang itu. Kecuali kalau ada orang yang membantu menyelamatkan orang yang ada di lubang ini supaya dia bisa keluar dari lubang tersebut. Nah, itu adik-adik Allah Sang Juru Selamat kita. Yuk sekarang kita renungkan dalam satu pekan ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Adakah adik-adik melakukan dosa? Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Ada? Di sebelah ada gambar adik-adik. Gambar apa ya? Gambar anak sedang mencontek. Wah, itu artinya apa? Tidak jujur atau berbohong. Nah, adik-adik nih, satu pekan ini ada yang berbohong. Berbohong kepada mama, berbohong kepada papa, berbohong kepada kakak, atau berbohong kepada teman-teman. Ada yang melakukan kebohongan? Ya, kalau ada, berarti adik-adik sudah melakukan dosa. Sudah tidak lagi sejalan dengan kehendak Allah. Dan tidak boleh lagi diteruskan ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, harus dihilangkan. Kita harus melakukan kejujuran. Ya, gambar kedua. Gambar apa ya? Iya, gambar anak sedang melawan orang tua. Waduh, apakah adik-adik di sini dalam satu pekan ini melawan orang tua? Dek, ayo mandi. Nanti mah. Dek, ayo makan. Nanti mah. Gamenya belum habis. Iya, itu sudah melawan orang tua namanya. Tidak boleh dilakukan. Sudah melakukan dosa namanya. Apalagi adik-adik, orang tua itu adalah wakil Allah. Jadi ketika kita melawan orang tua, berarti kita juga melawan Allah. Jadi jangan diteruskan, harus berhenti. Harus melakukan perbuatan yang baik, yaitu patuh kepada orang tua. Gambar yang terakhir, yang ketiga, gambar apa ya? Iya, gambar anak memukuli temannya, menyakiti temannya. Wah, di sini ada gak yang menyakiti temannya dalam satu pekan ini yang sedang bermain, lalu menyakiti temannya? Ya, bukan dari perbuatan, misalkan diejek. Kamu jangan main sama aku. Kamu hitam. Kamu gendut. Wah, ada yang kayak gitu? Wah, kalau seperti itu adik-adik sudah melakukan dosa.
tidak boleh diteruskan ya. Nah, dari ketiga gambar tadi adik-adik, ini sebagai contoh untuk kita supaya kita jangan terus melakukan dosa. Terutama adik-adik, kita harus mau datang kepada Tuhan, yaitu meminta pengampunan kepadanya. Karena hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya, adik-adik semua, lipat tangannya ya. Ya, udah lipat tangan. Ayo, duduk yang manis ya. Ya, tutup matanya. Mari kita berdoa memohon pengampunan. Tuhan Yesus, saat ini kami merendahkan diri kami. Kami memohon pengampunan kepadamu. Telah banyak kami melakukan dosa ya Tuhan. Telah banyak kami melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami supaya kami dapat melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan dengan baik, yaitu dengan melakukan kebaikan di dalam kehidupan adik-adik dan datang kepada Tuhan memohon pengampunan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalau tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu. Bagaimana? Senang ya belajar tentang firman Tuhan? Ya, kita aminkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik ya, juru selamat kita. Nah, saat ini sebagai ungkapan syukur kita, mari kita nyatakan melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kakak akan membacakan dulu ya ayat Alkitab sebagai pengantar adik-adik di dalam memberi persembahan. Baiklah, ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam memberikan persembahan saat ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 dan ke-8 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan selain berupa uang, kita akan memberikan persembahan berupa pujian ya, yang terambil dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga bertahan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Puji Tuhan ya.
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan ya sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan Yesus begitu baik ya, sudah memberkati kehidupan kita semua. Nah, kita juga akan membawa persembahan ini melalui doa. Dan juga kita juga mengucap syukur di dalam doa karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, pada saat ini Tuhan, kami kembali lagi datang kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, teristimewa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini sudah Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Terlebih ya Tuhan, mereka boleh berkebaktian pada saat ini dan boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau pimpin selalu anak-anak kami ini Tuhan, di dalam pertumbuhan iman mereka, sehingga mereka semakin mencintai Engkau ya Tuhan, boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan mereka juga mau menjadi anak-anak yang manis, yang selalu dengar-dengaran akan nasihat orang tua, guru-guru sekolah minggu, terlebih kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya Engkau mau berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan dan boleh bermanfaat di dalam pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Biarlah Engkau juga memberikan yang terbaik buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, lindungi kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik kita akan memuji nama Tuhan lagi ya, sebagai respon kita terhadap pemberitaan firman Tuhan. Ya, lagu tematis dari PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku, alisku.
Iya, adik-adik, kita harus percaya ya bahwa ketika kita berada dalam kesulitan apapun, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita akan menolong kita di dalam situasi apapun. Nah, adik-adik, sekarang kini tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan kembali. Ayo semuanya bangkit berdiri ya, adik-adik. Iya, kita akan menutup kebaktian kita pada saat ini ya. Kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Iya, demikianlah sekolah minggu pada saat ini. Nah, sebelum kita menutupnya ya, kakak mau ingatkan kembali adik-adik bahwa di bulan ini ada perayaan Natal ya. Perayaan Natal anak, yaitu pada tanggal 27 Desember. Jam berapa adik-adik? Jam 3 sore. Iya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, karena dalam perayaan ini ada berbagai acara yang bisa adik-adik saksikan ya. Acaranya menarik adik-adik. Ada panggung boneka. Seneng gak? Iya. Bagus ya. Terus apalagi? Nanti ada pujian ya dari berbagai kelas ya, mulai dari kelas Pratama, dari kelas dari kelas Indria, Pratama, kemudian kelas Madya dan Praremaja. Semuanya akan memuji nama Tuhan ya, melalui pujian, ada gerak dan tari, ada puisi. Nah, pasti seru ya adik-adik. Jangan lupa kebaktian Natal Anak tanggal 27 Desember 2021, adik-adik bisa menyaksikannya secara online ya. Nah, oleh sebab itu ya, kakak menghimbau kembali, mari persiapkan hati adik-adik untuk menyambut Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Oke, demikianlah kebaktian minggu pada saat ini, kebaktian sekolah minggu pada saat ini kita akhiri. Dan jangan lupa untuk kebaktian minggu depan, adik-adik tetap ya mengikutinya dengan penuh semangat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.